untuk cuci tangan, sekalian letakkan hand sanitizer gitu Pak, di sekolah maupun di kantor desa atau di masjid, di sekitar tempat umum gitu Pak. Kalau proker Mas hubungan dengan COVID, jadi belum bisa melaksanakan kegiatan untuk kumpul orang ramai Pak. Oh gitu ya. Nanti takut melanggar apa? Berarti yang dah tercatat apa itu? Selain tadi kan membuat fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, ada yang lain lagi misalkan? Mengadakan gotong royong Pak untuk warga sekitar bergotong royong Pak acara ini. Nah kalau Mungkin bisa, ada sekali kayak senam sehat itu Pak, sekalian dan pagi-paginya sebelum gotong royong kalau kegiatan itu Pak. ya kalau bisa memang nih di masa COVID ini kalian juga bisa membuat semacam pencerahan ke desa tersebut tentang perkembangan yang new normal itu maksudnya apa, sarana apa yang harus disiapkan, ya kan memberikan pencerahan lah ke desa. Jadi programnya banyak mengarah ke penanggulangan COVID juga ujung-ujungnya gitu. Mungkin Pak. Hah? Kayak sosialisasi Iya, dari gitu Pak. iya, semacam itulah. Karena memang itu yang tepat sekarang nih kan. Saya pun sebetulnya ini kan judul saya ini dibuat sebelum ada wabah. Kalau tahu lah ada bakal wabah ini, enggak itu judulnya, judul lain saya ambil. Gimana guru itu bisa melaksanakan kuliah secara belajar secara online. Tapi karena kita nggak tahu, ya udah, ini udah telanjur masuk, judulnya udah disetujui, nggak mungkin dirubah kan. Sebetulnya kalau COVID saya udah dapat, bukan ini judulnya. Gimana guru itu bisa online, ngasih ujian online, ngasih belajar secara online, gimana menggunakan media-media pembelajaran secara online. Tapi karena sudah telanjur ya sudahlah. Nah, kalian aja lah di desa itu gimana memberikan pencerahan tentang wabah dan penanggulangannya. Intinya itulah, ya kan? Iya. Nanti ada yang secara sosialisasi, juga ada yang secara tindakan gitu Pak kami ngasih tahu. Dan itu apa sudah dikomunikasikan dengan pihak desanya? Yang Waduh, kurang dengar, kurang dengar. Gimana? Nah, artinya kan yang mau kalian kerjakan pihak desa dah tahu dan dah setuju gitu ya. Jadi kalau udah setuju, nanti kan bisa dibukukan itu. Tinggal kita rancang dari sini gimana teknis pelaksananya di lapangan. Jadi begitu. Ada lagi tak ya yang kita diskusikan? Jadi kalau nggak ada, berarti kita tinggal nunggu berangkat nih. Saya bawa nasi sama Ibu Noveri nanti. Mungkin Pak izin bicara, mungkin kami ada pertanyaan gitu Pak. Silakan, silakan. Kan kita untuk di posko tuh kan ada spanduk tuh, spanduknya kami dari kami Pak. Spanduk PKM gitu. Spanduk ya. Di dokumen tuh apa kalau pihak Undri apa katanya? Kalau saya nggak tahu soal spanduk itu. Kalian aja. Di posko ada spanduk Pak. Ya betul, spanduk. Spanduk. Ya nanti dapat kami udah pesan, rupanya Bapak juga pesan. Kami kayak mau konfirmasi gitu. Oke. Bagusnya kalian aja yang pesan. Kalian aja yang pesan. Jadi kan spanduk itu biasa di mobil juga satu ya. Kalau di mobil, kalau pakai bus biasa di mobil, nanti dipindahkan bakal ke posko gitu ya. Di kantor desanya juga dipasang itu bahwa di sini ada mahasiswa Ukerta. Itu gitu biasanya kan. Nah, kalian buat apa? Biasanya memang pakai tas gitu Pak. Ya, nggak apa. Hal-hal yang kecil-kecil itu kalian lah yang menangan itu. Nggak usah tuh. Saya setuju aja. Yang penting kan kalian udah tahu formatnya kan, format spanduk itu apa aja kalimatnya harus ada kan udah tahu kan. Itu aja. Terus Pak yang untuk tadi tuh kepala desanya ada nanya Pak, kita datang ke situ tuh ada kayak buat acara penyambutan gitu nggak Pak? Dari desanya? Iya, kepala desa dari desanya.
biasanya dulu waktu saya DPL ngantar mahasiswa, nyampe saya hari ini dan orang desa tahu besoknya buat acara penyambutan. Penyambutan bukan penyambutan apa seremonial ya, penyambutan di kantor lurah dia lah, kantor desanya tuh memperkenalkan diri lah. Ini masa KKN-nya, ini DPL-nya, tentu macam saya sebagai DPL memberi pengharapan kepada desa, tolong dibantulah mahasiswa saya gini 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 gitu kan. Biasanya ada. Nah, saya nggak tahu nih kalau desa ini katanya gimana. Kalau kita sih Iya sebetulnya, juga Pak tadi kepala desa. apa katanya? Hmm, kita datang ke sana tuh ada penyambutan atau tidak? Bapak kepala desanya nanya gitu. Makanya kan kontaknya dulu Pak, nanti dikasih tahu lagi. Kalau penyambutan secara formal, seremonial seperti menyambut pengantin itu tidak ya. Tapi kan istilahnya itu tuh ada pertemuan kan. Ketika misalkan kalian udah kumpul di sana misalkan. Terus saya datang ya kan dengan ibu tuh. Nah, tentu kan istilahnya kan ada temu sapa lah di kantor desanya kan. Di situ ada Pak desanya, ada saya, ada kalian di hadapan. Nanti tentu kan berbicara lah. Istilah saya tuh melepas kalian ke kepala desanya, istilahnya gitulah. Yaitu sebaiknya ada, sebaiknya. Tapi kalau memang Pak desanya mungkin ada pertimbangan COVID entah gimana, ya enggak masalah juga sebetulnya. Tergantung tergantung desanya. Kalau kita tanya butuh apa enggak, ya gimana ya? Tentu kan kalau butuh tentu kan butuh juga sebetulnya bukan penyambutan resmi ya, tapi penyambutan bertemu lah. Saya bertemu dengan kepala desanya, mengantarkan kalian. Nah, saya belum tahu yang maksud penyambutan itu penyambutan kayak mana yang maksud desa itu. Apa penyambutan kita datang, Mbak Raja, nanti mereka kayak mana penyambutannya mereka maksud itu kayak mana? Ya nggak apa-apa, boleh. Saya bertemu kepala desanya, dijanjikan kan, saya datang misalnya tanggal sekian, jumpa kepala desanya, ada klien di situ. Kalau saya itu sudah saya anggap penyambutan itu, sudah saya anggap penyambutan. Adalah kumpul antara saya, kalian dengan kepala desanya, sehingga jelas siapa yang menyerahkan saya diterima kepala desa, tentu ada pesan-pesan saya dengan kepala desanya, tentu begitu, ya. Kalau itu saya rasa perlulah yang gitu-gitu tuh. Ya kan? Karena kan kalian kan bukan berarti dilepaskan ke anak yang pasti ada yang bertanggung jawab, ada DPL-nya lah gitu. Nah, sebatas itu perlu, tapi kalau penyambutan mbak apa seperti resmi-resmi kali gak usah lah menyusahkan orang desa pula kan. Iya Pak. Jadi jawab aja nanti kalau tanya perlu penyambutan, penyambutan kayak mana Pak? Ya kalau Bapak kepala desa bertemu dengan DPL-nya tentu perlu. Saya berharap ketemu kepala desanya kan untuk melepaskan kalian ke sana, perlulah itu. Tapi kalau penyambutannya resmi sekali sampai nanti ada ruangan khusus pula, ya kalau mereka mampu tak masalah. Takutnya mereka nggak mampu nggak jadi ruangan khusus kan. Jadi semampu mereka lah gimana menyambutnya. Ya karena mereka yang tahu kan. Kita kan sebagai tamu kan terima aja bagaimana caranya. Yang penting saya udah ketemu kepala desanya, sudah melepaskan kalian, saya rasa udah cukup. Nah, gitu. Oh iya Pak. Hmm. Yang lain ada? Oke, kalau Kalau begitu, ya. Ya. Puncaknya itu kira-kira tuh di akhir Juli ini atau di bulan Agustus Pak? Biar kami bisa siap-siap juga Pak yang jauh gitu. Saya mesti memastikan Bu Noveri dulu nih, karena dia kemarin waktu ngubungi ke sekolah, sekolah itu belum mulai. Karena kan kita kan utama ke sekolah nih, karena program saya ke sekolah. Nah, kalau saya lihat hari ini kan udah mulai masuk anak sekolah nih kan, udah mulai masuk kayaknya nih hari ini. Udah masuk. Nah nanti mungkin dalam beberapa hari ini atau minggu depan itu ke sekolahnya. Nah kalau ke desanya, tadi ini bisa beda ya, bisa beda, bisa jadi mungkin saya ke sekolah dulu untuk program ini, nanti ke desa atau bareng dalam hari sama. Nah, itu teks lah. Tergantung ibu nih gimana ngubungi pihak sekolahnya itu. Nah, tolong nanti nomor kepala desanya kasih ke grup ya, biar nanti saya sampaikan ke Bu Noveri, biar dia bisa dialog sama kepala desanya untuk rencana ke sana supaya kita tak biar mereka tahu bahwa kita bakal ke sana gitu.
Jadi kalau kepastian kapan saya belum bisa jawab nih. Tergantung gimana runding-runding Bu Noveli ke sekolah dulu nih. Pastikan sekolah dulu. Oh, Tapi yang jelas tentu kan itu sampai akhir Agustus ya. Kalau Juli ya, Juli Agustus. dari sampai Agustus. Sampai akhir Agustus berarti kan. Berarti setelat-telatnya tentu awal Agustus, setelat-telatnya gitu kan. Pokoknya jangan sampai Ya. kalau hitung sebulan berarti awal Agustus. Nah, saya tanya dulu sama kalian. Kalau kalian feelingnya bagaimana? Itu dulu. Kalau saya karena Lebih, kan kami juga karena 18 kan ada semester 5-nya kan pastinya kan di bulan Agustus juga gitu iya, Pak. iya, betul, betul. Memang makin cepat makin baik ya. Saya pun meramal, Iya Pak. nah betul. Saya pun meramalkan tak, Soalnya kami hmm, soalnya kami juga udah mulai dekat juga Pak. ya, ya. Saya pun tak mau lama-lama juga. Jadi dalam bulan Juli ini kita akan ke sana. Tinggal nih hari saya menunggu Bun. Tapi hari ini sibuk betul dia ngawas UPTK. Nah, besok pagi dia bilang akan menghubungi kembali sekolahnya. Nanti saya mau sinkronkan dengan desa, ya kan? Kalau bisa waktu saya ke sekolah bareng langsung ke desa kan lebih enak ya. Jadi nggak muter-muter gitu sekali jalan gitu. Artinya mengenalkan lah gitu dulu. Bah ini apa ada masuk KKN, nanti baru kita atur kapan berangkatnya gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi di itu kunjungan mula. Kalau kunjungan mula itu kan istilahnya penjajakan ya, istilah penjajakan. Karena itu kalau di pengabdian harus ada item itu harus ada. Kalau tak ada itu uang ditarik nanti. Harus ada kegiatan penjajakan itu harus ada dibunyikan. Nah, jadi penjajakan itu ke sekolah dulu. Nah, nanti kalau bisa ke kantor desanya, Pak, ini kami ada masuk KKN nih yang mau kemarin nanti mungkin di resmi, ini baru DPL-nya menghubungi, ya namanya penjajakan ya, itu ada penjajakan. Nah, nanti kok dalam bulan Juli ini kita resmi ke sana semuanya berangkat. Nah, untuk itu tunggu kabar 2 hari ini ya, biar saya rundingkan Bu Notari salah satunya tentang keberangkatan ini. Baik Pak. Yang penting dari sisi kalian siapkan segala dokumentasinya penting, kegiatannya apa, rencana sampai detailnya. Kalau perlu kalian bayangkan lah kalian di sana, bayangkan bagian tugasnya bagaimana sehingga nanti kalau ketika tidak sampai sana tak banyak-banyak lagi penyesuaian tinggal jalan gitu loh. Dan malah kalau tidak terencana dengan baik, nanti saya bisa ceritakan itu ke kepala desanya di awal. Mas ini Pak punya kegiatan begini gini 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 gini. Nah, teknisnya nanti mereka ada buat begini kan lebih enak ya. Jadi lebih nggak capek-capek waktu hari H-nya nanti. Nah, saya minta nanti gini. Nanti kami ada kelompok. Ya. Dan kalau perlu nanti bisa di-share kan ke grup dokumen perencanaan kalian dari Iya yang kalian nanti. buatkan. Tolong sharekan ke grup. Nah, Iya nanti. oke, oke. Hasil rapat kami di-sharekan ke grup Pak. Oke. Master Bapak. Oke. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, mungkin saya cukup sampai di sini dulu. Hmm. Yang itu Pak, yang untuk kan yang KKN ini memang nilainya ditabung kan Pak untuk dikeluarkan di semester 7 Pak. Kurang tahu saya kalau gitu. Gimana kebijakannya tuh? Kurang tahu saya kalau itu. Pokoknya tentu kalau saya sebagai DPL, begitu kelas selesai kasih nilai, ya udah. Nah, apakah nilai itu ditabung saya nggak tahu itu di fakultas masing-masing ceritanya itu. Bukannya itu dari kebijakan LPPN-nya ya Pak? Hmm, kalau saya rasa itu dari fakultas lah itu ya. Karena fakultas kan yang tahu tentang SKS kalian kapan kalian ngambil kan fakultas. Via LPPM melalui saya tentu mengeluarkan nilai. Begitu habis KKN acara ini, saya langsung mengeluarkan nilai. Nilai secepatnya, udah. Nah, apakah itu oleh fakultas ditabung? Itu kan tergantung kebijakan fakultasnya. Saya rasa itu dari fakultas tuh. LPPM Tapi itu mengeluarkan nilai melalui saya. Udah, fakultas yang menilai apakah nanti apakah ditabung namanya itu di fakultas ceritanya tuh. Pak dari sosialisasi LPPN yang baru ini kan ini kebijakan baru Pak yang KKN 80 SKS ini. Jadi katanya kalau yang untuk angkatan 18 itu nilainya ditabung Pak karena LPPN. Kamu udah tanya, masuk tabung itu gimana? Nanti dikeluarkan belakangan gitu loh. Iya
7 Pak nilainya. Kalau untuk yang angkatan 18. Ya kan tak masalah kan, Anda tabung kan, baik kamu nggak bayar KKN lagi nanti nggak? Iya sebenarnya itu yang kami Pak, nilainya ditabung. Jadi kan aku nggak terus mainnya bisa ambil full gitu Iya, Pak. kan gitu lah, tak masalah itu. Yang penting nilai dari tabung tinggal saat waktu tinggal keluar. Tak masalah tuh. Iya, Pokoknya yang kalian lakukan takkan hilang, takkan hilang tuh. Kalau dari saya, iya itu pokoknya begitu siap KKN langsung kasih nilai, nggak lama-lama. itu kami tuh juga nanya Bapak juga memastikan apa DPL Bapak udah nanya ke LPPM-nya atau belum gitu Pak. Kalau kami nanya ke kelompok-kelompok lain, mereka DPL-nya udah memastikan gitu Pak ke LPPM-nya kalau nilai mereka ditabung gitu. Tapi kan walaupun ditabung apa enggak, kan tetap saya memberikan nilai ketika selesai KKN kan. Tapi Iya oke lah, Pak. nanti saya coba tanyakan masalah itu. Saya nggak tahu juga kan, nggak sampai situ saya berpikirnya kan. Karena yang dulu waktu saya Iya, jadi DPL juga saya kasih nilai pas waktunya. Masalah tabung menabung tuh itu bukan urusan saya lagi, itu urusan LPPM atau urusan fakultas. Ya yang penting DPL udah kasih nilai. Tapi oke, nanti saya tanyakan juga lah gimana gimananya. iya biar pasti juga Pak. Enggak. Kan tak masalah. Kalau memang belum masuk kegiatan tapi udah jalankan kan enak nilai dari tabung tak payah lagi nanti ngambil tinggal nilai keluar gitu ya. Ya kan ini masa Iya itu Covid. Pak. Karena masa Covid ini kan begini nih. Ini masa Covid kita belum tahu kapan berakhirnya. Jadi udah laksanakan dulu gitu mungkin walaupun belum masuk kuliahnya belum muncul laksanakan dulu nanti nilainya akan dikeluarkan ketika di KRS kalian udah cantum nilai KKN apa mata kuliah KKN itu gitu kan saya nggak tahu apakah begitu apa enggak tapi gitulah ceritanya ini memanfaatkan waktu nih daripada terbuang masa Covid ini udah KKN aja lah dulu gitu mungkin itu kebijakan awalnya mungkin tapi oke saya Iya tanya Pak. nanti. Ini kan bisa Pak yang awalnya 100 SKS menjadi 80 SKS sudah bisa KKN gitu Pak. Oke 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 tadinya 90 ya tadinya Tadinya 100 Pak. 100 ya. Minimal 100 SKS. Oh, diturunkan berarti ya. Berarti kan lebih cepat kalian bisa KKN nantinya kan? Istilahnya belum Pak. masanya tiba ada KKN duluan lah nih. Itu makan tabung. Ya nyambung, nyambung logikanya itu. Ya, ya, Pak. Oke, ini yang Kan putra dengan gimana nih? sosialisasi dari Jeki. Pak. Nah, mana kok suara kamu? Komentar kamu apa? Oh, tadi saya ingin menyampaikan Pak mengenai tukang tatak biar enggak Terus suara kamu kok pecah-pecah ya? ya halo Pak Ya, lanjut. itu kan kalau saya Pak ada usulan kan karena kami kan tidak orang sudah ada stok Pak ya saya tahu supaya kami berangkat itu seperti minggu ini Pak jadi misalnya pun kami di sana nanti kami bisa lihat lihat desanya Pak lihat desa itu untuk tahu proker kami gimana kami jalani prokernya ada gotong royong entah di desa mana saja yang perlu kami gotong royongkan atau bantu bersihkan melakukan sosialisasi itu bagaimana ke depannya Pak saran saya seperti itu Pak. Artinya survei dulu berangkat duluan gitu ya? Berapa orang? Iya Pak entah 2-3 hari sebelum sebelum bapaknya Ibu Nove itu juga sampai Pak. Boleh nggak apa-apa. Dulu waktu saya di DPL KKN di mana tuh di ujung Jambi sana tuh begitu juga tuh. Jadi mereka proaktif datang duluan meninjau melihat situasi lapangan gimana. Habis itu baru mereka buat program. Oh inilah program kita yang cocok dengan desanya nih. Boleh, itu malah bagus sebetulnya tuh. Malah bagus. Ada kunjungan informal lah dari beberapa mahasiswa ke sana dulu untuk melihat situasi gimana sih sesungguhnya. Sehingga di profil kalian nggak sia-sia. Boleh, saya setuju kali itu. Setuju kali. Apalagi kan katanya ada mahasiswa yang tinggal di sana kan. Nah, gerakan sama-sama untuk melihat situasi itu. Boleh. Tak apa lakukan itu. Dan begini, itu bisa jadi mungkin coba cek
saya belum cek semua. Apakah bisa nggak itu dianggap sebagai kegiatan yang 30 kali itu? Kalau bisa itu kan malah bagus. Berarti mengentengkan kalian tak berat lagi besok-besok kan. Jadi dah 2-3 kegiatan dah jalan duluan. Coba cek bisa nggak tuh? Kalau itu bisa masukkan aja sebagai kegiatan resmi. Nggak masalah itu. Kan kegiatan resmi itu kan tidak mesti dimulai setelah serah terima KKN kan. Bisa ya kegiatan resmi dimulai survei awal tuh bisa dianggap sebagai kegiatan resmi dalam konteks untuk KKN ini gitu. Ya Pak, rencana saya juga seperti itu Pak. Jadi 2 atau 3 kegiatan program proker kami yang di luar proker itu bisa kami laksanakan duluan Pak. Jadi nanti mengenai proker dari Bapak monitoring dan juga mentoring di sekolah itu, jadi kami selanjutnya bisa kami fokuskan ke itu Pak. Jadi tepat terbagi-bagi waktu. Oke, boleh, baik, boleh. Saya setuju kali. Oke, kalau gitu nanti gini, rencananya nanti mau ke desa duluan berarti kan? Iya Pak. Ke desa duluan, menginput situasi lah, gimana situasinya ini. Oke, boleh tak apa, saya setuju itu. Nanti gini, jangan lupa ya, semua kegiatan kalian tuh surat-suratnya harus lengkap ya. Surat tugasnya, ya. Ketika sampai di sana, ada bukti nyampe dari desa misalkan, benar Mas ini sudah lakukan survei-survei awal. Jadi ada bukti, saya minta jangan sampai lupa hal-hal begitu tuh. Ya. Nah, tinggal cari tahu kalau itu bisa masuk dalam kegiatan, masuk aja kegiatan resmi. Sehingga itu mengurangi kegiatannya lain kan, sehingga eh, lebih enteng belakangannya, nggak payah karena ada dicicil dari awal kegiatannya. Boleh, saya setuju tuh Jackie. Oke Jackie? Kapan mau dimulai Jackie? Iya Pak. Kapan mau dimulai itu? Rencana kalau misalnya apa Pak, seminggu ini juga Pak, ini yang berenam lagi Pak berangkat Pak dari Pekanbaru. Oh. Nah sekalian infokan ke desa bahwa saya sebagai DPL-nya gitu. Nanti akan datang menjumpai beliau. Nggak apa, boleh itu. Karena waktu saya dulu di DPL gitu juga, maksudnya datang duluan, survei, dia bilang kami DPL kami Pak namanya ini, nanti bakal datang ke sini, saya mau survei duluan, mau melihat situasi apa-apa program kami yang bisa cocok di sini. Kira-kira begitulah di komunikasinya di sana. Boleh tuh Jeki, laksanakan Jeki, tak apa tuh. Kalau butuh teken saya nanti, boleh saya teken dokumennya kalau mau tahu perlu ya, siapa tahu. Oke. Siapa lagi nih? Yang satu cowok lagi nih. Mana suaranya nih? Siapa nih? Satu lagi nih. Emer siapa? Ernest Pak. Ernest Pak. Ernest, gimana Ernest? Ya, mungkin sudah disampaikan Bapak sama Jackie tadi dengan Enda. Ya, ini cowok berdua ya. Berdua. Berarti ini. Iya Pak. Ini kan harus melindungi jadi pemimpin kalian berdua nih. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup sampai sini dulu. Nanti segala info yang lanjutnya ditampilkan di grup. Oke ya. Oke, kalau gitu saya sudahi pertemuan ini. Ya, info berikutnya ada di grup. Nanti Bu Noveri besok akan menghubungi pihak sekolah. Apa hasilnya saya infokan nanti di grup. Nah, siap-siap kalian untuk membuat program kerjanya. Yang Jeki kalau memang ada niat gitu, saya setuju sekali laksanakan aja, nggak masalah itu. Ya, kan siap dengan kurang nggak jauh ya. Kau bisa balik hari atau bisa nginap sana. Ya, kamulah yang lebih tahu teknisnya. Saya rasa itu aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung live ya. Oke, ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya.